loro, telu, go. Para pendengar podcast, ini kamu dari jauh nih. Enggak jauh deket. Aku bingung jadinya mau ngapain nih. Ya ini wawancara biasa ngobrol. Kita kan ke kopi masing-masing kan. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Di mana sekarang? Di rumah, Stay-nya di mana lagi tuh? Oh iya bener Saya di salah, mana? salah pertanyaan. Saya tinggalnya di mana? Baru dijawab tinggalnya di. Nah, Oh, iya. bener nggak? Lo stay di mana? Salah guys. Oh iya, Vela hari ini aktivitasnya apa? Alhamdulillah sekarang belajar. Oke guys, jadi ini si Vela nih ada hal yang menarik nih yang perlu saya ulik nih dari sosok Vela ini kan. Saya sedikit menceritakan itu dong karena memang posisinya fokus untuk pendidikan. Maksudnya nggak hanya pendidikan formal sih, pendidikan non formal atau pengalaman-pengalaman yang memang sudah pernah dilalui. Itu juga memang lagi jadi fokus saya juga dalam program podcast ini gitu. Bisa menceritakan nggak? Katanya pernah beasiswa atau apa gitu ke mengenyam pendidikan di luar negeri. Yang pertama tujuannya kemana tuh waktu itu? Yang Ke pertama Maroko. Kalau itu kan ngeliat jalur depan. Emang katanya susah. tahapannya itu apa aja? Tahap pertama itu administrasi ya, Ya, seperti biasa ya? biasa. Kayak syarat ijazah segala macam gitu kan? Ya pendaftaran gitu lah. Tes tulis, wawancara, hafalannya juga bukan yang gimana-gimana. Cuman kayak buat syarat aja. Vela, yang pertama tadi kan udah berusaha ternyata nggak Iya. lolos gitu kan? Emang gak ada Itu di Maroko. Yang kedua di mana? Tunis. Orang mikirnya kalau ke luar negeri ke Timur Tengah itu ke Mesir biasanya pasti Kairo pasti kan? di Kairo. Padahal ada negara lain. Ternyata Vela Iya, di di Tunis. Pendaftaran yang kedua terus lulus semualah syarat-syarat administrasi segala macam, wawancara pasti kan ada wawancara. Enggak sih Kak. Enggak, ini beda. Oh beda. Dia Gimana tuh? ada Jalurnya ada gimana? wawancara tapi dia bener-bener nggak ada jalur di Indonesia. Jadi di Indonesia cuma ngirim berkas doang. Harus ada penguatnya nggak? Misalkan kayak misalkan nih yang saya tahu kan kalau di kita kan posisi S2 nih. S2 kita udah daftar. Terus ada recommended dari siapa gitu. Itu kan penguat sebagai penguat tuh biasanya. Ada nggak waktu Enggak itu? sih, nggak ada. Pokoknya pure ya data-data standar lah gitu, nggak ada penguat segala macam. Terjemahan harus kita terjemahan Inggris sama Arab. Itu iya ya bener ya, terjemahan itu yang ini berarti kalau Tunisia kan bahasanya Iya, beda dengan iya. bahasa Indonesia pastinya Ya kan. paling terjemah. Di Tunisia itu pakai bahasa apa? Kalau bahasa resminya bahasa Arab, cuma dia ada bahasa kedua bahasa Prancis. Jadi sebenarnya kalau kita bener-bener rajin banget bisa 3 bahasa. Ya harus rajin lah. Kalau nggak rajin susah. Jadi balik lagi. Jadi ngawur kan. Iya nggak apa-apa sih, kita emang Iya, ngawur kan, harus ngawur biar banyak Jadi menitnya. judulnya ngawur ya. Nah, masuk kode casting. Harusnya balik lagi keluar hanya di sini. Orang-orang dipaksa. Iya bener. Oke. Ya guys, jadi semua ini apa yang aku Ini semuanya adalah Ini susah banget nih maksa satu orang suruh jadi narasumber. ini paksaan guys, tolong ya guys, di garis bawahin. sampai pokoknya harus bikin schedule yang bener-bener matang deh. Vela pas waktu mendarat pertama nih kita anggap udah selesai, udah terima accepted oleh Terus Kak, si berkas selesai ini dia tuh apa nggak tuh? selalu diterima. Jadi berkas ini kita ngirimnya ke PPI Persatuan Pelajar Indonesia. Nah di situ tuh yang nampung. Nah kalau udah masuk ke PPI Oh, itu si berkas itu diseleksi tuh PPI itu iya. apa? apa Jadi itu mungkin ada yang Persatuan Pelajar Indonesia. Nah di sini tuh berkasnya semua dikumpulin, diseleksi lagi. Abis itu kalau misal udah sesuai kriteria itu dikirim lagi ke KBRI, seleksi lagi. Terus? Abis itu baru masuk ke Talim Ali itu kalau di sini apa ya? Kayak Kemenak gitu kali ya. diktinya. Nah kalau udah sampai di situ baru dapat. Jadi sebenarnya dia lebih lama. Beberapa bulan itu waktunya estimasinya? Aku daftar kan Juni berangkat Oktober. 5 Iya, bulan. jadi makanya kadang orang tuh masuk ke Tunis tuh banyak yang di cancel karena dia udah ngerasa nunggunya lama. Gue udah diterima dulu nih di Indonesia ini, jadi dia udah keluarin uang banyak, sayang buat jalan lagi. Biasanya gitu. Kalau dia ngajak nah saya mau ke sana. Jalan-jalan ya. Iya, enggak deh yang mau Udah balik lagi. Udah tuh. Terus kan itu kan ke Udah dikti udah kan. Maksudnya udah lolos lah. Seleksi berkas lolos, baru udah masuk kampus.
Nah di kampus itu baru kita tuh namanya kayak tes tulis, wawancara. Udah nanti di situ tuh kita cuma kayak ditentuin apakah kita langsung masuk kelas bahasa, apa langsung kuliah. Kelas bahasa itu cuma 1 tahun doang. Dia tuh cuma belajarnya ya tata bahasa, nahu sorok sama bahasa. Mahasiswa yang dari Indonesia seangkatan sama 5. Stella tuh berapa orang? Aku iya paling dikit, 5 aku 5 orang doang dari sekian. Tadinya emang 6. Yang satunya nggak jadi banget karena dia udah masuk kuliah dulu. Oh, itu salah satu yang tadi. Iya, karena emang nunggunya lama. Oke, Kak Stella mendaftarkan diri ke Tunis, terus di Tunis itu di oke gitu kan, accept gitu. Setelah proses yang dari KBRI segala macam bla 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 bla, itu orang tua gimana, orang tua Stella? Ya seneng lah kak. Dikirain khawatir gitu. Enggak, kalau itu mungkin karena aku bukan biasa sendiri sih ya, kayak berani gitu. Iya, bisa sendiri. Enggak sih, aku udah berani kemana-mana sendiri kali ya. Mandiri lah ya. Ya mandiri banget sih enggak. Soalnya saya kayak berani pergi sendiri. Nah itu berarti orang tua posisinya Ya mungkin takutnya kayak gini. Beratnya mendukung banget. Takutnya mungkin karena aku kadang kayak harus di ayo gitu loh kalau mau misalnya pergi gitu kayak ayo. Ya nggak tahu mungkin pasti sedih sih Kak. Karena kayak ditinggal jauh. Iya sih. Gitu. Tapi bisa ditinggal jauhnya bukan kayak ditinggal jauh pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur yang bakal masih bisa dijenguk atau masih bisa ketemu gitu. Tinggal pikirnya jauh banget. Ya. Sebelum masuk ke kuliah nih ceritanya nih. Saya mau tahu nih, Vela itu basicnya apa sih dulunya sebelum masuk ke kuliah? Apakah pondok pesantren atau SMA biasa gitu? Dari SMTS SMA Kak, bukan SMP SMA. Yang tahu backgroundnya udah jelas. Backgroundnya adalah MTS. SMA depan, anak depan. Ya, di bawah pendengarnya kan jadi berarti basic bisa nih bahasa Arab gitu kan. Rata kan biasanya kalau di mulok atau muatan lokal dari MTS ataupun madrasah aliyah kan biasanya ada bahasa Arab. Tahu lah. Seenggaknya tahu gitu. Oke. Walaupun kalau kita bahas lebih banyak lagi sih. Aja kan. Harus bisa nahu jurumiyah bla bla bla. Aduh saya juga nggak tahu dari itu. Sama Kak, itu nggak tahu Kak. Oke. Sekarang kita masuk pas waktu Vela di sana, pas waktu Vela di Tunisia. Tahun pertama itu atau sebulan pertama atau 1 semester pertama ada kendala nggak? Kendalanya mungkin kayak kalau ada kendala, kendalanya tentang apa gitu? Basic banget sih, kayak klasik gitu. Pengen pulang. Beda banget. Kayak kuat nggak kuat. Paham nggak sih kayak? Oh kayak gini namanya kuliah. Di Indonesia kayak gini nggak sih kuliah? Mungkin karena gitu. Apa ya? Dan bedanya kuliah tuh kayak bukan kuliah, sekolah berangkat jam 8 pulang jam 5. Tapi ini banget ya kalau waktunya dari jam 8 sampai jam 5. Seminggu 4 hari doang, tapi nah itu di 4 hari pelajarannya cuma 3, nahu sorok sama bahasa. Ya mungkin buat nahu soroknya itu buat tata bahasa nanti kita pas udah masuk kuliah bikin makalah atau apa kali ya. Ngerti-ngertinya kita nahu sorok udah belajar itu tetap aja nyampe sana bingung karena ngerasa kayak bahasanya beda, kayak ngerasa nyesel gitu loh. Aku tuh udah pernah belajar ini tapi kok di sini aku bego banget, nggak ngerti apa itu dampak tidak. Apa karena memang bahasanya? Apa karena memang posisinya karena bahasa di sana ya ibaratnya buku-buku. Iya, dan apa ya kayak belum beradaptasi aja gitu loh. Karena kan datangnya telat. Oktober tuh udah masuk kuliah kan September, jalan Oktober. Jadi kan mau nggak mau harus ngikutin kelas yang udah masuk dari awal. Jadi dapetnya kita ngejar. Jadi kayak puyeng, jadi ngerasa salah nggak sih aku ada di sini, pengen pulang deh, kayaknya aku salah deh ada di sini. Ngerasa kayak apa ya, kayak down gitu loh. Tapi kayak down mulu deh, nggak pernah enggak. Ya namanya juga awal kan pastilah. Orang kakak juga waktu sekolah masuk MTS atau SMA sama aja sih. Ibaratnya sama kok ini sekolah apa enggak ya, ini kok begini ya. Pasti ada hal, kalau kita ibaratnya punya pengalaman di tempat yang baru kan pasti ada rasa ngedownnya, apalagi Vela di Solo. Biasa di Indonesia kalau kita bisa ketemu ada yang mider baksonya. Mana ada dan kayak ngerasa apa ya, ketemu temen-temen kayak apa
kok gitu ya temen-temen aku kayak takut loh. Sumpah aku pertama kali lihat temen-temen luar itu kayak takut, gitu banget itu pak ngomongin itu di luar kelas sama temen-temen. Ya aku takut tahu duduk di sebelah dia, tapi lama-lama ternyata kayak enjoy aja karena dia ngerasa insecure. Nggak pernah ngelihat orang kali ya, nggak pernah ngelihat orang asing, kayak jarang berinteraksi secara langsung gitu sih. Itu tahun-tahun pertama ya. Bulan-bulan pertama kayak semester 1 lah. Semester 2 kan kayak udah sangat temenan lah. ini banget ya berarti ya, karena memang demografinya beda gitu kan. Iya, Sosialnya soalnya juga beda. Kalau orang Indonesia tetangga sama tetangga, sederhananya kan begitu, contohnya tetangga sama tetangga langsung saling sapa gitu. Kalau di sana ya, kan dan belum tentu terus cara nyapanya kita tuh dipahami sama dia kan, kita nggak tahu. kalau kita kan Iya, enak tinggal aja asal Iya, nama Rumini gitu, Rumini, jadi dia langsung nengok kalau bukan namanya. Adatnya pasti beda. Dan untuk mata kuliah sendiri tadi udah di ini kan ya, ibaratnya kayak nahu segala macam, kok beda sih dipelajarinya, karena kok di Indonesia seperti ini, di sini begini. Tadi kan kendalanya karena bahasa. Untuk teman-teman juga udah ibaratnya karena awal-awal dengan adat yang berbeda, budaya berbeda, jadi bingung juga kan pas bisa menyesuaikan itu karena apa gitu. Apa karena memang posisinya saya lain menguatkan diri, pokoknya saya harus bisa nih. Kan tadi kan ada perasaan pengen pulang terus ya itu ya, pastilah kak. Ya kalau emang aku harus bisa. Ibaratnya gini ya, aku tuh udah milih, udah masuk ke sini, jadi mau nggak mau aku tuh harus bisa. oke, berarti tanggung jawab lo ya, intinya poinnya di tanggung jawab berarti Ya kan, kan sadar diri dan harus jawab. mempertanggungjawabkan apa yang aku pilih. Lagi kan sebelum berangkat pasti kan orang tua bilang gini, beneran mau berangkat apa enggak, pasti kan udah kak. Ya contohnya gini, kayak Vela kan tadi kan pas waktu berangkat ke sana kan udah pasti tadi kan karena rasa tanggung jawab dan rasa sadar diri bahwa itu pilihan, akhirnya melakukan itu. Tapi kan ada contoh lain, misalkan yang di dekat-dekat sini aja lah bahasanya, dia mau kuliah di sini segala macam, masih di Indonesia, masih beda ya, masih bisa dijangkau dengan bus atau apa gitu ya. Tapi dia kadang-kadang di kuliahnya juga nggak bener gitu. Berarti kan posisinya Vela keren gitu, Vela hebat, bisa sadar diri, bisa tanggung jawab secara psikologis seperti itu. Oke, terus Vela nih ceritanya satu semester pertama nih bisa dilewati lah ya. Nah itu kendala laginya ada nggak?